Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi budaya positif, pengenalan budaya positif di Sekolahan SD Negeri 1 Kebun Dalem. Tidak lupa selawat salam kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nanti syafaatnya besok di yaumul akhir atau di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya di sini sebelum saya mempresentasikan ada susunan acara atau agenda acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat adalah refleksi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai kita buka acara pada sore hari ini, kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan Bismillah tersebut acara pada sore hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi. Di sini ada pertanyaan pemaku. Apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk yang pertama, untuk yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu di sini disuruh bersama-sama, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak di sekolah kita? Menurut pengalaman Bapak Ibu, monggo. Barangkali ada perwakilan 1 atau 2. Kira-kira setuju atau tidak dengan adanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menulis itu dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, tinggal setuju atau tidak gitu. Menurut tak tunjuk saja karena di sini diam. Menurut Kak Egi, yang nomor 2. setuju yang nomor 2, yang nomor 1? Hukumannya bebas atau gimana? Hukuman ini luas Pak. Yang penting di lingkungan sekolah. Yang nomor 1, menurut Kak Egi tidak. Yang misalnya kalau bisa saya terkeluarkan dari kelas. Oke, itu juga termasuk hukuman Bapak. Menurut Pak Sugeng, monggo kira-kira dari 1, 2, 3 setuju semua atau tidak setuju? Ya, setuju. Setuju semua. Sesuai dengan aturan. Oke, siap. Pak Hari Setuju. setuju dari Jadi di situ juga dilihat dari hukuman kesalahan itu yang mendapat pendidikan umum yang lain atau tidak. Boleh di situ berbuat pelanggaran kita kasih hukuman seperti itu. Baik. Kayak gitu. Silakan menurut Pak Toy. Menurut saya itu hukuman Nomor 1 ya, bisa nomor dikatakan. 1, 2, dan 3 setuju semua. Setuju semua. Bisa alasannya Bapak? Nomor 1 untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul. Karena dengan mendidik dengan hukuman yang sesuai dengan kesepakatan yang ada, termasuk mendidik anak untuk mendisiplinkan anak. Yang nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif. Ya, betul. Sesuai dengan tupoksinya anak-anak, bisa membaca atau membersihkan halaman sesuai dengan kemampuannya anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu setuju sekali. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Itu menurut Bapak hukuman dapat mendisiplinkan anak, katanya setuju. Dan kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada materinya hari ini adalah yang modulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas dan kita ulas. Yang modul 2.2 adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kita juga nanti akan tahu apa sih itu restitusi. Yang 2.3 adalah keyakinan kelas. Ini semua menyangkut tentang kebutuhan yang ada di sekolahan kita. Yang selanjutnya itu 2.4 kebutuhan dasar manusia dan
kualitas. Yang 2.5 adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Di sini nanti juga Bapak Ibu akan mengetahui 5 posisi kontrol apa sih yang harus guru kuasai untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Di 2.6 di sini tentang membahas tentang restitusi atau segitiga restitusi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana nanti cara kita menghadapi anak agar anak tidak mengalami trauma dengan cara kita melakukan nanti ada segitiga restitusi. Baik, selanjutnya pembelajaran 2.1 yang tadi saya bicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebentar. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma di modul 2.1 kegiatan kepalan tangan. Nah, di situ ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini sudah masing-masing sudah berpasangan. Nggak perlu pakai sobekan kertas, nanti bisa langsung ditulis di tangan. Sebaiknya secari kertas kecil, disobek secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kepalan. Terus teman yang B, ini tugas teman si A. Terus teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa dengan cara membujuk, mengancam, atau menghardik, atau merayu, atau menyuap, apa saja agar teman si A itu dapat memberikan kepalan tangan yang mereka pertahankan. Kira-kira mudah tidak? Contoh, ini kepalan si A, ini si B. Bagaimana caranya si B merayu si A agar si A memberikan sesuatu yang menurut si A itu berharga? Terserah mau caranya bagaimana merayunya, mau bagaimana atau diancam. Kalau kamu tidak memberikan itu, maka kamu akan terserah. Yang penting nanti ada masing-masing kelompok si A dan si B melakukan kegiatan tersebut. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan mau siapa yang jadi peran si A dan siapa yang mau jadi peran si B. Si A, A-nya Ros ya, Bu Ros, dan si A-nya Pak Edi, si A-nya Pak Har. Yang tugas merayu Pak Taufik, Pak Sugeng, dan Bu Leli. Silahkan tulis di genggaman Anda benda yang paling berharga. Ya terserah nanti mau kena dirayu atau tidak, terserah itu menurut kalian masing-masing. Benda yang paling berharga ditulis di kepalan tangan Anda. Silahkan dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, silahkan ditulis. Kira-kira kepalan. Orang-orangnya percuma pakai Gimana? Oh enggak bangga. Korek, ngomong. Sing rayu sama apa? Sing rayu piye? Ora, Pak, iya sing nulis nang kepala. Kira-kira benda berharga apa yang kira-kira mau dipertahankan oleh Bapak Ibu guru? Monggo. Terus rayunya yang keras. Rayunya yang keras gimana kira-kira? Keras, lepaskan mas. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Ya mau rayu kan. Gini, tulislah dulu. Pak Harun, Pak Edi menulis sesuatu benda berharga yang paling Anda inginkan. Benda loh. Benda. Ya terserah mau HP atau Benda. Untuk orang. Hah? Bukan Bukan orang. Baru nulis apa nulisnya Pak? Benda. Monggo. Dari kertas ditulis Bu. Monggo Bapak Ibu. Ini nulis satu tiara penjeluk apa? Yang tertulis Mas Nusa. Sudah. Nulisnya. Kamu merayu Bu Leli merayu Mbak Bu Ros agar kepalan Bu Ros itu dibuka dan diberikan kepada Bu Leli. Silakan dimulai sekarang dirayu yang keras. Mas, tolong. Tolong.
Jangan udah merayu masalah sih. Bah, tolong dilepas. Ayo bang, kita bang, jadi kita bang, jadi bang. Coba lihat dulu sebentar. Oh, anak-anak beora. Terus beora punya buros gak ada harapannya bu. Harus ada. Makanya kosong. Harapannya kosong. Ayo bang, jadi kita bang. Jam-jam Kita, berapa? Sekarang cek dulu, langsung ke hotel lagi mencoba merayu. nanti kembalikan lagi. Kita coba. Coba. Iya, Bang. Kembalikan lagi, cuma lihat. Boleh. Pinjam. Nanti kembalikan. Oke. Buat kali ini cukup. Mungkin Pak Klar silakan. Apa? Jangan Kita sering kasih jajan ya. jajan. Udah bawa dari rumah. Nanti di belakang loh. Udah dari rumah. Ini di belakang. Oke, Bapak juga mempertahankan apa yang dia miliki. Kira-kira Boros gimana ini? Mau mempertahankan atau dikasihkan kamu dari? Diam saja, diam baca bu. Diam. Gak boleh. Itu tulisannya putih. Coba lihat itu di tangan ada apa ya? Boleh lihat ya? Itu kayaknya ada Iya, selain merayu betul. Toilet tolak. Oke, Bapak Ibu, dari penglihatan saya dan pengamatan saya, Bapak Ibu mempertahankan apa yang Anda genggam. Di sini tentang diri ya, sebenarnya mempelajari mempertahankan apa yang dimiliki, dan ketika mau berbagi itu pun bagus. Ketika dikasih, ketika intinya di sini mempertahankan di sesuatu yang ada di apa ya? Contoh kayak HP. Saya mempunyai HP, Pak Haji mau pinjam, butuh boleh pinjam, nggak boleh, karena itu privasi. Misalkan, ya, misalkan kayak gitu, berarti itu kembali ke diri masing-masing. Lanjut, perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol. Guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Di sini ada teori kontrol. Nanti kita ulas selanjutnya banyak sekali. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kayak stimulus kontrol itu kayak kalimatnya masih kasar. Tapi kalau di teori kontrol, kalimatnya itu dirubah, diperhalus. Kayak gitu, intinya kayak gitu. Yang stimulus respon, yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau kita menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak didik melakukan suatu kesalahan, kalau dalam teori kontrol itu kita memberikan kesempatan anak, dia melakukan kesalahan, secara otomatis dia mempunyai alasan. Jadi tugas seorang guru di situ tidak langsung jadi seorang penghukum atau apa, nanti bisa diulas di sana masing-masing ada penjelasan. Tugas seorang guru di sini adalah mendengarkan alasan, tidak langsung. Contoh, Alifah terlambat, kamu langsung tidak boleh masuk ya. Itu guru sebagai penghukum. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita memberikan kesempatan pada anak, apa sih alasan kamu kenapa kamu bisa telat sekolah? Seperti itu. Intinya kayak gitu. Lanjut. Disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ada tidak mengontrol orang lain hanya yang Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
tujuan. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitasnya kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Di sini adalah motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Terus di posisi 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Terus 5 kebutuhan dasar manusia adalah penguatan, kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Di teori motivasi ekstrinsik adalah anak, di situ anak melakukan sesuatu karena imbalan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ekstrinsik adalah anak melakukan sesuatu karena imbalan. Contohnya tadi kayak lomba-lomba tadi, dia melakukan sesuatu karena ada imbal-imbal hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya, biasanya kalau belum mempunyai kesadaran, secara otomatis malas. Nggak ada hadiahnya, kebalikannya dengan ini nggak jelas ini sih ya. Pak Sugeng tolong, nggak jelas ya. Terus yang kedua adalah motivasi intrinsik, kebalikan dari ekstrinsik. Intrinsik adalah melakukan sesuatu dengan kesadaran tanpa meminta imbalan, tanpa menginginkan imbalan atau hadiah. Itu intrinsik. Sedangkan 5 posisi kontrol yang harus guru ketahui adalah yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Full screen begitu. Ini Full screen di satu kanan. Persen, persen. Iya. Mana? Bisa. Enggak. ya, ya. Ini mau mencatat bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita tahu tentang 5 teori kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, kita akan masuk ke apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu. Berasal dari bahasa Latin. Disiplin itu apa Pak? Kasih kita tokna. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Patuh dengan aturan. Oke. Ada lagi? Pak Edi? Aturan yang mengikat. Aturan yang mengikat, betul sekali. Disiplin adalah patuh dengan aturan. Kita lihat. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. Anders William Glasser pada
bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir 6 kreatif. Kita masuk ke eksplorasi konsep. Modul 2, pembelajaran 2.2, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk kayak gini loh Pak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk mesti isi sih ya. Motivasi eksternal. Eksternal tadi apa? Melakukan sesuatu karena adanya imbalan, betul. Kalau motivasi eksternal, bisa benar. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila bisa melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya, menurut Bapak Ibu, merdeka itu yang seperti apa sih? Merdeka itu gimana? Yang merdeka. Merdeka itu kebebasan dalam mengeluarkan atau mengembangkan pola pikir. Itu merdeka. Contoh Bapak Ibu. Dalam contoh dalam pembelajaran Bapak kita harus merdeka, bisa mengembangkan bakat. Perilaku manusia yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Langsung next. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu dengan artian kita tidak terkekang dengan adanya aturan, tapi di sini adalah merdeka kesadaran diri dan keikhlasan. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu peraturan sama keyakinan itu beda atau tidak? Ya, beda. Beda. Ya. Bedanya apa Pak Sugeng? Bedanya kalau peraturan bisa mulai atau dibuat dari satu pihak. Kalau keyakinan mungkin dari semua seluruh. Betul sekali Pak Sugeng. Antara peraturan dan keyakinan itu sangat-sangat berbeda. Di sini kalau peraturan itu hanya satu pihak, tapi kalau keyakinan itu semua anggota yang ada di lingkungan sekolah itu keyakinan kelas. Oke, semuanya sudah pintar-pintar sekali. Lanjut ke modul selanjutnya yaitu budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana yang menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang mana itu? Yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas. Kelihatan tidak Pak? Bu, kelihatan. Monggo. Yang mana? Di sini ada, di situ ada tulisan datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu termasuk keyakinan atau peraturan. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus tertib. Kira-kira tentang kesepakatan kelas, terus A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau keyakinan kelas itu kayak hampir saling menyayangi, kayak gitu malas dengar. Mana Bapak Ibu? Malas cuma benar. Ya, setuju lah. Yang mana Pak kira-kira? Lalu yang pertama. Datang tepat
pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Hormat, kalau hormat terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bekerja juga sama kalau dalam tabel Y. Ini Y ya, yang ini Y. Bekerja, terdengar juga, terlihat, juga berperilaku. Kalau yang tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak yang bekerja, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Sedangkan tabel yang selanjutnya yang diterima dan merasa diakui adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam tabel T dan Y. Hormat tadi terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Bolehkah saya pinjam? Seperti itu untuk kata-katanya. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Itu terlihat. Terlihat tidak kalau kita berempati? Terlihat. Berperilaku ketika tersenyum ramah. Itu juga termasuk perilaku. Kalau terdengar itu menggunakan ya otomatis secara otomatis ya suara. Yuk, saya bantu. Itu terdengar terhormati. Hormat. Jadi yang terlihat yang tadi berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, terus mendengarkan dengan saksama ketika ada orang yang sedang bicara di depan atau orang yang lagi berbicara dengan kita, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Untuk berperilaku selalu tersenyum, memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Terus hormat dalam tabel T, datang tepat waktu, yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Terus yang kedua, menyapa teman dengan guru setiap hari, yang tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Terus yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang tampak. Yang tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu cara hormat menurut tabel Y dan T. Beda sekali. Kalau tabel Y semua terdengar, terlihat, dan berperilaku semuanya baik. Tapi kalau dalam tabel T, di situ ada positif dan negatifnya ya. Datang tepat waktu. Kalau di sinilah tidak terlihatnya adalah sering hadir terlambat. Meminjam pensil, sudah dipinjami malah tidak dikembalikan. Itu kalau tabel T. Bekerja sama, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru kalau di sekolah. Yang tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang kedua adalah menyerahkan tugas tepat waktu. Ini tabel T kalau dalam bekerja. Terus yang tidak tampak, tugas tidak diberikan atau tidak dikerjakan. Itu kalau tabel T. Bedanya tabel T dan Y. Peraturan dan keyakinan kelas tadi sudah kita ketahui. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu adalah kata-kata yang masih luas, universal. Sedangkan keyakinan kelas, kata-kata yang sudah lebih diperhalus, dipengerutkan. Sih apa bahasanya? Diringkas. Enggak, lebih halus, diperhalus. Contoh gini, kalau peraturan biasanya selalu kembalikan buku di tempatnya. Peraturannya kayak gitu. Selalu tolong kalau sudah dibaca, kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Jadi kembali ke diri sendiri. Seperti itu. Itu bedanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu di sini secara otomatis itu kesadaran diri, rasa tanggung jawab. Terus nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Yang kedua adalah yang keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalau yang sebelah sana masih umum, kalau
penting. Terus dilarang menggunakan narkoba kalau dalam keyakinan kelas kesehatan. Intinya di sini kalau peraturan itu masih bentuk kalimatnya masih umum, tapi kalau dalam keyakinan kelas bentuk kalimatnya sudah dijawab. Spesifik. Iya, spesifik. Baik Bapak Ibu, perubahan pada modul 1.4 penambahan materi pada di hukum dan penghargaan yang semula ada 5 unsur hasil riset menjadi 8, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat penghargaan tidak efektif, yang selanjutnya penghargaan merusak hubungan, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Kira-kira ini apa judulnya? Penambahan materi dari dihukum oleh penghargaan yang semula. Oke, kira-kira dari 8 riset yang tadinya 5 unsur diganti menjadi hasil riset menjadi 8, ini adalah hukuman ketika memberikan penghargaan. Lanjut. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi itu beda atau sama? Beda. Beda. Bedanya apa? Hukuman apa, konsekuensi apa? Kalau hukuman memang suatu aturan yang harus diterima, kalau konsekuensinya itu lebih spesifik ke akibatnya. Baik. Baik Pak Toif, betul sekali. Hukuman adalah aturan yang sudah wajib diterima. Konsekuensi adalah akibat dari perbuatan. Contohnya kayak apa Pak Toif? Mungkin Pak Edi, jangan Pak Toif doang. Contoh konsekuensi. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR, Ya. konsekuensinya mengerjakan di luar kelas. Oke. Baiklah, betul sekali. Ketika itu adalah konsekuensi ketika anak tidak mengerjakan PR di rumah, sudah menjadi kesepakatan kalau tidak mengerjakan PR, secara otomatis konsekuensinya adalah anak ikut mengerjakan tugas di apa itu tidak termasuk hukuman Pak Edi? Kalau Itu hukuman kayak gitu loh. Ya? konsekuensi biasanya kesepakatan dari awal. Iya, betul. Tapi dilanggar. Nggak dilanggar konsekuensinya. Contohnya mungkin kesepakatan awal tadi Pak Edi yang tidak mengerjakan kesepakatan awal gitu. Iya. Kalau tidak mengerjakan PR berarti mengerjakannya di luar. Itu konsekuensi kesepakatan awal. Ya. Ya. Ya begitu. Nah, sebenarnya nanti Betul. mengerjakan di luar. Sesuai dengan Hukumannya adalah mengerjakan di luar, konsekuensinya harus Sesuai sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya berarti harus mengerjakan. Mengerjakan di luar. Mengerjakan. Baik, Bapak Ibu. Contoh kayak gini. Mungkin ini bisa menjadi gambaran. Ada anak saya ketika jam olahraga saya. Di jam olahraga saya adalah jam 8.30 anak sudah olahraga. Dan 15 menit anak melakukan pemanasan. Terus di situ ada kasus anak si Alifah datang telat tidak mengikuti pemanasan. Terus saya menyuruh Alifah, ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Terus saya menyuruh Alifah, teman-teman yang lain sudah pemanasan secara otomatis ya, 15 menit sudah memasuki pemanasan sudah selesai, Alifah baru datang. Terus saya suruh Alifah, Mbak Alifah kenapa telat? Blablabla, oke saya dengarkan. Setelah itu Alifah, baiklah Alifah, karena teman-teman sudah melakukan pemanasan, silakan Alifah melakukan lari 2 kali putaran. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi Hukuman. kan dicari tahu alasannya kenapa terlambat. Menurut saya itu hukuman. Oke. Hukuman adalah sesuatu yang membuat anak kayak di situ. Ketika contoh saya dihukum Pak Koef karena saya berangkat telat. Tuh, kamu telat, kamu tidak boleh masuk. Itu hukuman secara otomatis ya. Tapi kalau konsekuensi, tuh kamu
ini silakan. Yang namanya konsekuensi itu anak tidak ketinggalan pelajaran, Pak. Cuma kayak contoh tadi pas olahraga, di situ bukan hukuman tapi konsekuensi. Konsekuensinya tidak mengikuti kemanasan, akhirnya dia melakukan kemanasan sendiri. Tapi pada akhirnya dia mengikuti olahraga tersebut. Memang antara hukuman dan konsekuensi itu memang kakak beradik. Kakak beradik. Iya, tidak tipis. Oke. Baik, Bapak Ibu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada berapa kasus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kasus 1 silakan Pakar, kasus 2 Pak Toib, kasus 4, kasus 3 Pak Edi, kasus 4 Pak Sugeng, kasus 5 Bu Ros mungkin, kasus selanjutnya Bu Vivi, dan yang terakhir mungkin saya. Silakan kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh, nggak kelihatan. Ini tuh Pakar mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Di situ ada siswa yang terlambat sekolah. Akhirnya Pakar menyuruh anak tersebut untuk mencatat 100 kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Pakar hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Pak Toib, lari mengelilingi. Betul sekali, Pak. Itu adalah hukuman. Yang selanjutnya adalah Pak Toib. Di sini ada anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, betul. Selanjutnya ada Pak Edi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya ada Pak Sugeng, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah digambarkan, yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, Ibu Ros mungkin yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, selanjutnya Bu Vivi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Yes, normal. Di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kita lihat. Mana tulisannya? Wah, betul sekali. Ini punya Pak Harta nggak muncul ya? Kita lihat yang selanjutnya. Ini jawaban siapa? Pak Edi ya? Ini betul sekali. Jawaban Pak Sugeng. Yes, betul. Betul ya? Jawaban Bu Ros betul. Jawaban Bu Leri betul. Jawaban saya juga betul. Yeay, tepuk tangan. Mari membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini akan kita lebih mendalami lagi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Kita tidak sadar kadang menghukum anak, padahal anak itu kadang malah akhirnya tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di sini ada lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Itu akibat dari hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Terus hukuman juga di situ ada kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ketika guru-guru melakukan hukuman. Secara otomatis itu adalah perasaan-perasaan anak yang kita hukum. Mungkin korban-korban anak yang telah mendapatkan hukuman. Sekalipun memang itu menyalahi aturan. Tapi di sini nanti kita akan belajar tentang restitusi agar kita tahu bagaimana cara menghadapi anak agar kita tidak langsung menghukum anak. Langsung ke konsekuensi. Oke, di sini ada identitas gagal. Hukuman. Anak yang melakukan keterlambatan itu adalah anak yang lagi gagal dalam menjalankan peraturan. Betul atau salah? Betul. Betul. Kayak contoh.
Jengkel. jengkel, dendam, gembesi motore, dendam, toif apa? Main roti, orang taon, orang salaman, enggak. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita ketika kita tidak tahu. Kita kadang tidak mau tahu. Guru itu harus mau tahu, tidak boleh tidak mau tahu. Guru itu harus mau tahu. Jangan langsung dikasih hukuman. Di sini guru harus berlatih bagaimana cara apa sih sebabnya anak itu terlambat. Kita lanjut ke identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi yang tadi adalah sudah dijelaskan sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman atau murid, anak, dan lain-lain. Dan selanjutnya, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman negatifnya itu ya banyak sekali. Kalau konsekuensi juga itu memang aturan yang harus dijalani karena sudah jadi konsekuensinya ketika melakukan sesuatu yang sudah disepakati dilanggar. Tahu konsekuensinya, tapi tidak terlalu parah. Dengan kalau hukuman itu terlalu parah bisa menyakiti, buat kecewa. Tapi kalau restitusi di sini, kalau restitusi itu malah ketika anak gagal, bagaimana cara kita memecahkan kegagalan anak menjadi lebih baik agar anak tidak gagal lagi dalam contoh kedisiplinan. Tadi berangkat telat. Di sini dikasih tahu yang pertama dilakukan kira-kira apa yang dilakukan Pak Toib ketika menemukan anak yang berangkatnya telat. Telat minimal sudah berkali-kali telat ini loh. Menurut Pak Toib, menurut Pak Toib, apa yang dilakukan jika menemukan anak yang sering sekali datang terlambat? Menurut saya adalah mencari sumbernya. Sumber dari anak itu terlambat, apa faktornya yang mempengaruhi bahwa anak itu terlambat? Ya, betul sekali Pak Toib. Kita jangan langsung jadi penghukum untuk anak. Yang pertama adalah cari solusinya gimana anak. Pokoknya guru itu harus mau tahu, jangan tidak mau tahu. Itulah adalah ketika kita menggunakan disiplin restitusi. Eksplorasi konsep. Yang keempat, pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 1, 2, 3, 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival, fun adalah kesenangan, freedom adalah kebebasan, power adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Singannya lebar. Di sini adalah yang terakhir, yang kelima ada 6 ya. Yang kelima adalah pembelajaran 5. Di sini adalah posisi kontrol. Oke, kontrol. 5 posisi kontrol yang harus guru ketahui adalah yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru harus menjadi pembuat orang merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh guru sebagai penghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Contoh sebagai penghukum, kayak mau Alifah ditolak, nyindir, itu termasuk menghukum. Alifah kamu telat, kamu tahu tadi dia telat, itu termasuk menghukum. Betul sekali, menyinggung perasaan. Tapi kalau contoh membuat orang merasa bersalah, contohnya guru di situ berceramah dulu mengatakan, kamu kok terlambat terus sih? Bu guru kecewa deh sama kamu. Kenapa kamu terlambat? Alasan kamu apa? Banyak berceramah kalau di membuat orang bersalah. Setelah otomatis anak ketika diajak bicara, Alifah, kenapa sih kamu kayak gitu terus? Berangkatnya telat terus. Bu guru kecewa loh kamu kok kamu sering-sering terlambat kayak gini. Iya, setelah otomatis anak pasti bicara, iya bu maaf. Langsung secara otomatis. Kalau
sebagai teman, di sini guru harus tahu alasannya. Alifah, ini contoh sebagai teman. Kenapa kamu terlambat? Alasan kamu, saya tidur kemalaman, Bu. Alasan kamu tidur kemalaman kenapa? Saya bangun kesiangan akibat karena tidur kemalaman, habis bermain HP. Itu adalah kita mendengarkan alasan-alasan anak yang sedang melakukan kegagalan dalam mendisiplinkan anak. Itu adalah guru ketika guru menjadi teman. Sekarang bisa guru sebagai pemantau. Di situ menghitung dan mengukur. Di situ guru bertanya, Alifah, iya Bu, secara otomatis jawab. Kamu tahu nggak sih aturannya di sekolah kita kalau datanya iya Bu, saya tahu, saya akan di ini. Seperti itu. Enggak akan, Alifah, kamu jangan dulu masuk, kamu sana bersihkan. Itu adalah penghukum. Kalau sebagai manajer di sini adalah guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membawa anak tersebut cerita tanpa kita paksa. Anak sudah langsung, oh Bu, otomatis langsung cerita dengan panjang lebar seperti itu. Mana ini? Di mana? Cuma harus dijawab, padahal soal ya soal pikir. Apa yang busy? Airnya ya. Boka ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk penghukum, manajer, atau yang 5 kontrol itu termasuk yang mana? Mungkin bisa. Menghukum. Baik, kita buka. Betul sekali. Untuk yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Itu termasuk 5 kontrol yang masuk apa? Penghukum atau sebagai teman atau manajer atau merasa bersalah. Ayolah lakukan dengan ibu. Coba kita lihat. Betul sekali. Selanjutnya, di sini ada kalimat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu masuk 5 kontrol yang apa? Penghukum, teman, manajer, atau merasa bersalah? Manajer. Kita lihat. Oh, mantap. Iya. Oh, mantap. Iya. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk apa? Oke, kita lihat. Betul sekali. Ternyata benar. Di sini selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa itu? Berarti sing terakhir apa? Penghukum. Menurut Bros. Betul sekali. Ternyata benar sekali. Untuk 5 kontrol kayaknya sudah lulus. 5 kontrol tadi sudah lulus. Kita masuk ke eksplorasi konsep selanjutnya, itu yang terakhir, modul terakhir pembelajaran 6 segitiga restitusi. Wow, ini terakhir. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Nomor 1, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Itu bagus banget ini. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus cara yang paling baik, restitusi fokus dan karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok
iya Bu, bla 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 seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Terus yang validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai keyakinan kamu? Apa nilai kepercayaan di kelas kamu? Nilai universalnya yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa ditanyakan kalimat-kalimat seperti itu ketika menemukan anak-anak yang melakukan pelanggaran dalam di lingkungan sekolah kita. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, terus menvalidasi kebutuhan, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berarti dari pembelajaran ini Bapak Ibu bisa terapkan ketika menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan, kita jangan jadi penghukum untuk anak didik, anak didik kita, tapi kita belajar dari 5 kontrol dan dari segitiga restitusi. Di situ disuruh menanyakan, guru mau tahu alasannya apa, kayak gitu. Jangan dijadikan guru adalah sebagai penghukum. Oke, selesai. Refleksi, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari modul ini? Mungkin barangkali Bapak Ibu satu saja merefleksi apa yang tadi saya presentasikan. Pemahaman apa sih yang berubah sebelum kita melakukan presentasi dan setelah saya mengakhiri presentasi, kira-kira apa yang didapat pada Bapak Ibu? Monggo salah satu. Jadi tahu apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi harus mencari tahu kenapa dan bagaimana. Betul sekali. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita jadi guru jangan langsung jadi penghukum, nanti bisa-bisa kita dibenci oleh anak